Kepala Staf Angkatan Darat. Kita kasih oleh-oleh sedikit perjalanan dakwah. Apa yang saya lakukan kemarin, saya menemani kemarin Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti akiu jongkok. Akiu jongkok, hati munafik mungkin, wallahu a'lam. Hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ciri-ciri. Allah memberikan ciri-ciri. Kalau dia janji nggak ditepati, kalau ngomong berbohong dan lain sebagainya, dalam cirinya Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis beliau. Hadisnya Nabi Muhammad SAW menceritakan ciri orang munafik. Dan di antara juga begitu, selalu ingkar dalam janjinya, tidak menepati janjinya. Dan kemudian saya menemani beliau. Tentu yang paling sulit menemani beliau itu menjaga hati, Pak. Sulit, setengah mati sulitnya. Karena apa? Orang kalau sudah kumpul dengan pejabat nomor 1, tentu ego itu akan naik. Tolong yang batuk-batuk di belakang aja. Saya agak terganggu konsentrasi saya. Tidak apa, karena memang sakit belakang aja. Tidak apa. Siapa sosok beliau? Saya sampaikan ini agar Anda tidak curiga dengan Angkatan Darat. Agar Anda tidak curiga dengan TNI. Terutama saya berbicara Angkatan Darat di sini. Siapa kepala staf Angkatan Darat sekarang? Ini kalau sudah orang mulai mencaci maki, orang sudah mulai mendiskreditkan, suudon, saya akan ceritakan, saya di samping, saya nggak akan menjadi setan bisu. Mendiamkan, membiarkan kebaikan yang saya lihat, setan bisu itu namanya. Saya kenal beliau sekitar tahun 2018 pertama kali ketemu. Saat beliau bintang 1 non job, tidak ada jabatan. Pada saat itu saya buka bersama, bertemu dengan beliau di Mabes TNI. Setelah itu kemudian ketemu lagi di Kodam Jaya, beliau sebagai Pangdam. Sering komunikasi kami, bagaimana komunikasi. Saya diberikan kesempatan untuk ngajar di pembinaan mental di Kodam Jaya. Saya khutbah Jumat, di situ ada pertanyaan fikih yang harus saya jawab dari para tentara. Bib, kami ini tentara. Bagaimana kalau saat kami ini tugas pakaian kotor, saya harus di hutan. Saya ngejar OPM, saya ngejar GAM, mau nggak mau, saya kencing di situ. Kadang saya nggak istinja, nggak ada air, jadi pakai daun. Sisa kotoran masih nempel di celana dalam saya. Selama berapa hari? 4 bulan sampai 5 bulan kadang-kadang. Perjuangan TNI untuk menjaga NKRI. Anda kadang nggak paham. Di balik amannya kota Tuban, di balik amannya Jawa Timur, di balik amannya Pulau Jawa, dan di balik amannya Indonesia, ada sosok manusia TNI Polri yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kita. Mereka punya anak loh, Pak. Mereka punya anak, punya istri loh. Mereka mempertaruhkan nyawanya dan siap anak istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim kalau kenapa-kenapa, dan tidak sedikit jumlahnya. Makanya kadang-kadang kita harus paham betul. Cintai TNI Polri, doakan di dalam tengah-tengah tahajud kita, di dalam sholat kita doakan mereka. Nah kemudian saya akan menceritakan agar tidak gagal paham. Di antaranya, beliau ini sering memberikan kesempatan kepada saya untuk ceramah khutbah di satuan manapun. Itu kayaknya kurang bertakwa kepada Allah. Ke sana ya, ke sini ya. Nggak ada masalah politis, Pak. Kalau masalah politik jangan ngomong sama saya bukan orang politik, saya nggak ngerti politik. Ngomong sama yang lainnya, ngomong sama saya halal haram kitab, ngomong sama saya. Masalah politik
itu urusan mereka, saya nggak urus. Beliau terlibat politik, beliau nggak ngurus, saya nggak perlu. Keperluan saya hanya menyampaikan syariat Allah sampai kepada mereka dan kepada para pasukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerti siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada urusannya. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Saya mau tanya, apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Saya berangkat dari Jakarta menuju ke Jayapura. Setelah dari Jayapura saya ke Manokwari. Dari Manokwari saya ke Kodam Hasanuddin, kemudian ke Kodam Merdeka. Saya masuk ke Palu, Bandara Sis Al Jufri, kemudian masuk lagi di Medan Operasi Poso. Saya naik helikopter lagi menuju ke Poso. Banyak hal. Singkat cerita, itu perjalanan saya kemarin. Makanya di dalam majelis saya sampai terlambat karena begitu padatnya jadwal. Saya akan cerita. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri, Papua Nugini, merdeka sudah. Beliau pernah tugas di Timor Timur. Datang perwakilan 5 orang. Mohon izin Bapak Kasat, saya anak-anaknya Bapak Kasat. Kaget saya, ini orang Timor Timur. Orang mana sampean? Ini saksi hidup, ngata kepala saya yang melihat. Bagaimana kondisi Anda? Alhamdulillah Bapak. Ini saya lihat ini orang-orang non muslim semua. Orang non muslim ini. Belum merapat Pak Dudung. Lihat tanya. Anda siapa Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau. Anda pernah mengislamkan orang? Apa yang Anda perbuat untuk Islam? Perbuatan apa yang Anda lakukan untuk Islam? Saya mau tanya. Kadang mencaci maki orang. Hah? Setiap kota yang saya singgahi, beliau punya lebih dari 100 sampai 200 anak yatim. Lebih dari 1000 orang anak yatim yang beliau asuh. Sejak beliau Letnan 1. Sejak beliau Letnan 1, Letnan 2, Letnan 1 sampai sekarang jabatan bintang 4 beliau raih. Ribuan anak yatim dinafkahi langsung dari hasilnya beliau. Apa ada di antara kita? Kadang mencaci maki. Orang biasakan hidup ini jadi hamba. Jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Raqib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Raqib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu? Belajarlah dari kehidupan para leluhur kita, para kiai, para habaib, para ulama. Mereka berebut menutup aib orang, tidak berebut untuk membicarakan aib orang. Faedah. Apa faedahnya? Apa manfaatnya buat kita menceritakan kejelekan orang? Apa manfaatnya? Nambah kekayaan kita? Apakah nambah kesehatan kita? Apakah nambah perusahaan kita kalau kita menceritakan aib orang lain? Apa? Apa faedahnya? Tidak ada. Yang ada adalah dosa mereka dipindah kepada kita. Faliyatubillah min dzalik. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika di Poso, ketika dibantai. Pak Dudung yang bela. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini. Tidak ada yang tahu. Saya berbicara bukan orang di masjid ya. Yang online di luar sana yang menyimak ucapan ini. Tahu dari mana mereka? Ketika anak-anak kecil waktu pembantaian Poso. Anak-anak kecil. Kakek-kakek, nenek-nenek dikepung oleh orang. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya? Pak Dudung. Dan yang cerita bukan beliau, orang lain. Saat beliau menjabat sebagai Wadanyong. Mana tahu kita.
Di mana kalian saat umat Islam dibantai? Di mana kita? Lagi ngerokok, lagi ngopi. Umat Islam satu negara dengan kita dibantai kemana? Kemana? Lagi kerja. Di saat anak-anak kecil dibantai di sana. Di mana? Yang hadir Pak Dudung di situ. Kemana kalian? Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang itu belajarlah melihat kebaikan orang lain, ceritakan kebaikan orang lain. Jangan menceritakan keburukan orang lain. Wallahu a'lam. Karena banyaknya ribuan WA yang masuk ke saya akan ceritakan. Karena saya mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat Pak Dudung dan belum pernah Pak sejarahnya di dunia ini ya. Sejarah Indonesia belum pernah ada. Kasat kunjungan ngajak habaib belum pernah ada. Saya merasa terhormat dan saya merasa beliau cinta kepada para habaib. Ada, saya diminta duduk di atas, depannya jenderal semua Pak. Subhanallah, sampai di WA-nya beliau, wallpaper-nya itu foto saya sama beliau. Apakah tidak cinta Islam itu namanya? Apakah tidak cinta habaib itu namanya? Jangan suudzon, hilangkan prasangka buruk kita kepada siapapun. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati kita dari kepentingan dunia, dari urusan dunia, sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana masyayikhuna wa rasulana habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana masyayikhuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.